Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kehadirat-Mu. Engkau mengasihi kehidupan kami dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang beribadah di hadirat-Mu. Kami telah bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Sambutlah pujian kami ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan bagi Tuhan dan kami selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga hidup kami selalu mendapat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dengarkanlah doa kami. Kami berseru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini, pada Minggu tanggal 9 Agustus 2020, diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead,
dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca berbicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya yang tentunya sudah sangat familiar dengan kita. Kita sudah tahu apa yang terjadi terhadap Yusuf karena saudara-saudaranya. Tema minggu kita adalah hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif kepada sesama. Dalam tema ini dan dalam perikop yang telah kita baca, tentunya ada dua hal yang sangat menarik dari dua karakter anak-anak Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf bisa kita gambarkan sebagai pribadi yang hatinya tidak tertuju kepada Allah. Bagaimanakah hati yang tidak tertuju kepada Allah itu? Kita perhatikan dari perikop yang telah kita baca. Yang pertama adalah hati yang tidak tertuju pada Allah, penuh iri hati, kebencian, dan tidak ada keramahan. Bisa kita ulang kembali, kita baca dalam perikop kita pasal 37 ayat 4. Dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Hati mereka penuh dengan kebencian dan tidak ada keramahan. Dan dalam ayat 11 juga dikatakan demikian. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Apa yang diperbuat oleh Yakub terhadap Yusuf, begitu mengasihi Yusuf, membuat pakaian atau jubah ungu yang maha indah bagi Yusuf, dan bahkan dibantu lagi dengan mimpi Yusuf, menimbulkan iri hati, kebencian bagi saudara-saudaranya, dan mereka tidak ada keramahan kepada Yusuf. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati yang tidak tertuju kepada Allah penuh dengan kebencian, iri hati, dan tidak ada keramahan. Yang kedua adalah hati yang tidak tertuju kepada Allah, yaitu tidak ada kasih persaudaraan. Coba kita bayangkan saudara-saudara Yusuf yang 10 orang itu, walaupun mereka bersaudara dari satu ayah, walaupun mereka berbeda ibu, mereka tidak menganggap Yusuf sebagai saudara lagi, sehingga mereka tega memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan bahkan dijual kepada saudagar-saudagar yang datang atau yang akan pergi ke Mesir, yaitu keturunan Ismail. Bisa kita baca dalam ayat 20 dalam perikop kita. Sekarang marilah kita membunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Dan ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
Di manakah kasih persaudaraan itu? Sebagai saudara yang bersama-sama menggembalakan ternak dari satu ayah yang tinggal dalam satu rumah, tidak lagi ada di dalam hati mereka. Hati yang jauh dari Allah akan hidup dalam kebencian dan tidak lagi menganggap saudara kandungnya sebagai saudara, sehingga tega memasukkannya ke dalam sumur dan bahkan menjualnya hanya dengan 20 sikal perak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati yang tidak tertuju kepada Allah itu juga bisa kita lihat penuh dengan kebohongan. Mereka berbohong kepada ayahnya. Ya, mereka mendustai ayahnya. Kalau kita baca dalam ayat 31 sampai 32. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapat, silakanlah Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Mereka merekayasa sebuah kejadian. Mereka merekayasa seolah-olah Yusuf telah diterkam oleh binatang buas, telah dimakan oleh binatang buas, dan jubahnya mereka baluri dengan darah dari domba yang mereka gembalakan dan dikembalikan kepada ayahnya. Tentunya Yakub sangat sedih ketika melihat jubah Yusuf itu dan percaya bahwa tentunya Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah kehidupan yang jauh dari Allah, yang hati tidak terarah kepada Allah atau tidak tertuju kepada Allah. Dengan begitu gampang merekayasa sebuah kejadian, merekayasa kebohongan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak takut berbohong walaupun terhadap ayah mereka sendiri yang seharusnya mereka hormati di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang ketiga ini dari hati yang tidak tertuju kepada Allah sungguh sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga sangat gampang untuk berbohong, membohongi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang seharusnya kita hormati, tetapi mampu kita bohongi. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf ini, ke-10 saudaranya berbohong terhadap Yakub ayah mereka, mendustai mereka, merekayasa sebuah kejadian yang tentunya membuat ayah mereka semakin terpuruk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah satu sisi yang bisa kita lihat dari karakter orang-orang yang ada dalam perikop yang telah kita baca. Saudara-saudara Yusuf itu, yang 10 orang itu, hati mereka tidak tertuju kepada Allah. Maka hati yang tidak tertuju kepada Allah itu penuh dengan iri hati, kebencian, tidak ada keramahan, tidak ada kasih persaudaraan, dan bahkan berbohong. Dengan gampang mereka berbohong dalam kehidupannya. Bagian yang kedua yang ingin kita perhatikan adalah hati yang tertuju kepada Allah yang digambarkan oleh Yusuf, anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Bagaimanakah hati yang tertuju kepada Allah itu yang bisa dilihat atau yang bisa kita pelajari dari tokoh Yusuf ini? Yang pertama adalah ia cinta kejujuran. Hati yang tertuju kepada Allah, cinta kejujuran. Kita baca dari perikop kita dari ayat 2. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha,
dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya itu. Yusuf menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya itu kepada Yakub, ayahnya. Tentunya Yusuf tidak hanya sekedar bercerita tentang kejahatan saudara-saudaranya, tetapi ia adalah pribadi di mana hatinya tertuju kepada Allah. Tentunya ia mencintai kejujuran, tidak mencintai kejahatan atau kebohongan. Dia jujur, dia memberitahukan secara langsung kejahatan-kejahatan saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kedua, hati yang tertuju kepada Allah adalah benci kejahatan. Kita lihat dari Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Maka orang-orang yang hatinya tertuju kepada Allah, dia akan selalu membenci kejahatan. Dan tidak hanya sekedar membenci kejahatan, tetapi menjauhi kejahatan. Jadi hati yang tertuju kepada Allah membenci kejahatan, menjauhi kejahatan. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu janganlah pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu juga nyata dari kehidupan Yusuf, bahwa Yusuf sangat tidak senang dengan kejahatan. Ia membenci kejahatan, maka ia menceritakan kejahatan itu kepada ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang ingin kita lihat dari tokoh Yusuf ini, di mana hatinya tertuju kepada Allah, adalah dapat dipercaya. Orang yang hatinya tertuju kepada Allah dapat dipercaya. Bisa kita lihat dari Kejadian 39 ayat 4. Bapak Ibu yang terkasih, demikian dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 4. Ketika Yusuf telah dijual kepada Potifar dan ia tinggal di rumah Potifar sebagai hamba, dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Pada awalnya Yusuf di rumah Potifar, ia tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah. Ia tinggal di pendopo, atau ia tinggal di tempat yang jauh dari rumah besar tuannya itu. Tetapi karena Yusuf baik, Yusuf selalu hatinya tertuju kepada Tuhan. Tuannya melihat bagaimana ia bekerja dengan tulus, tuannya melihat bagaimana bekerja dengan baik dan sungguh, maka tuannya mempercayakan semua yang ada di rumahnya kepada Yusuf. Maka hati yang tertuju kepada Tuhan itu dapat dipercaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang keempat yang kita lihat dari kehidupan Yusuf, di mana hatinya tertuju kepada Allah, adalah sangat takut berbuat dosa. Sangat berbeda dengan saudara-saudaranya tadi. Mereka tidak takut berbuat dosa, mereka tidak takut membunuh, mereka menjual, mereka berbohong. Tetapi Yusuf, walaupun ia di rumah Potifar sebagai hamba, ia tidak takut. Ia sangat takut berbuat dosa. Walaupun banyak kesempatan, sebagai seorang yang masih muda, ada godaan datang kepadanya. Seharusnya ia mampu mengambil godaan itu. Tetapi karena ia takut kepada Tuhan, Yusuf tidak melakukan sebuah kejahatan. Kita baca dalam Kejadian 39 ayat 9. Dikatakan demikian. Bagaimana seorang Yusuf itu yang hatinya tertuju kepada Allah, benar-benar takut kepada Tuhan. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu jawaban Yusuf terhadap istri Potifar.
Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf yang masih muda itu benar-benar takut dan sungguh takut berbuat dosa di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah hati yang tertuju kepada Allah. Bagian yang kelima yang ingin saya sampaikan, hati yang tertuju kepada Allah itu adalah penuh dengan pengampunan. Kita lihat dari Yusuf ini. Kita baca dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 5. Yusuf yang telah menjadi wali di Mesir, yang telah menjadi pribadi yang begitu dihormati di Mesir, seharusnya ia mampu membalaskan dendam terhadap saudara-saudaranya yang telah menjual dia, yang menjadikannya menderita di penjara. Tetapi Yusuf tidak membalaskan semuanya itu, tetapi ia mengampuni saudaranya. Hati yang tertuju kepada Allah benar-benar penuh dengan pengampunan. Kita baca dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf malah melihat ada rencana Allah yang besar dari tindakan-tindakan yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Penuh dengan cinta kasih, pengampunan, dan tidak ada dendam di hati mereka. Di hati Yusuf, di mana hatinya benar-benar tertuju kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan yang dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, yang telah terpilih sebagai imamat yang rajani, sudahkah hati kita tertuju kepada Allah? Bagaimanakah hidupmu saat ini? Sungguhkah hidupmu tertuju kepada Allah? Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 16 sampai 18. Roma 12 ayat 16 sampai 18. "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali saya menekankan satu hal. Sebagai pribadi yang telah menerima karunia Roh Kudus, di mana hati kita tertuju kepada Allah, kembali saya menekankan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Inilah pribadi yang hatinya tertuju kepada Allah. Belajarlah, lakukanlah, kiranya Tuhan berkenan akan hidupmu dan mengurapi engkau dengan segala berkat surgawi sepanjang kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Jadikanlah kami seperti Yusuf, di mana hati kami tertuju kepadamu, sehingga kami berjuang untuk melakukan segala yang baik bagi setiap orang. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.